Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kembali bagi Anda sahabat Kata Data yang masih setia bersama kami tentunya dalam rangkaian apresiasi virtual Kata Data Regional Summit 2020. Masih semangat kalau gitu kita cek ombak dulu nih sahabat Kata Data yang masih bergabung bersama kami. Iya, ini dia. Halo semuanya. Masih semangat ya? Terima kasih teman-teman. Oke. Dan kali ini kita akan menuju ke apresiasi berikutnya yaitu Indeks Perhutanan Sosial. Terlihat dari backgroundnya? Sudah hijau-hijau? Sudah nuansa hijau seperti di tengah hutan. Sudah segar ya, kalau yang namanya penghijauan, daerah hijau kita selalu senang ya, segar begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, indeks ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada kepala daerah provinsi yang tentunya telah menerapkan praktik dan kinerja terbaik dalam mengimplementasikan program perhutanan sosial. Betul sekali, dan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Indeks ini disusun oleh tim riset Kata Data Insight Center, dibantu oleh tim pakar perhutanan sosial. Betul sekali, dan untuk itu tidak perlu berlama-lama, langsung saja kami undang Direktur Riset Kata Data Insight Center, Bapak Muli Amri PhD, untuk hadir bersama-sama kami secara virtual di sini dan menyampaikan paparan metodologi penghitungan indeks perhutanan sosial ini. Kepada Pak Muli, kami persilahkan. Silakan Pak Muli. Halo Pak Muli, apa kabar? Baik ya, Pak Muli, silakan Pak Muli untuk membuka indeks perhutanan sosial ini. Oke, baik. Terima kasih. Sahabat Kata Data, pemerintah Indonesia menjamin kepastian hak dan akses masyarakat akan tanah antara lain melalui perhutanan sosial. Ini adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara atau hutan adat oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungannya, dan juga dinamika sosial budayanya. Ada 5 skema perhutanan sosial, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Nah, guna mengkomunikasikan dan menyebarkan capaian dari program perhutanan sosial dan juga untuk mendukung percepatan implementasi perhutanan sosial, maka Kata Data mengidentifikasi provinsi-provinsi yang layak menjadi percontohan berdasarkan data saat ini. 5 provinsi masing-masing mewakili ke-5 skema perhutanan sosial akan diberikan apresiasi di acara Kata Data Regional Summit 2020. Kelima provinsi tersebut kami identifikasi melalui indeks perhutanan sosial. Nah, bagaimana metode perhitungan indeks tersebut? Saya jelaskan. Pertama, berdasarkan studi literatur, fokus group discussion, dan konsultasi dengan para ahli dan pelaku, kami persiapkan kerangka indeks perhutanan sosial yang terlihat di gambar. Ada 3 komponen utama dari indeks ini, yaitu subindeks input, proses, dan output. Nah, di subindeks input, indikator-indikator yang kami pertimbangkan adalah 1. Rasio jumlah SK atau surat keputusan perhutanan sosial yang diterbitkan per jumlah perizinan yang diajukan di setiap provinsi. Lalu kemudian 3 indikator lain adalah rasio luas perhutanan sosial per SK dibagi dengan jumlah SK yang diterbitkan untuk tiap provinsi per luas hutan total yang ada di setiap provinsi dan per luas indikatif perhutanan sosial di provinsi tersebut. Ini kami lakukan untuk masing-masing dari 5 skema perhutanan sosial. Berikutnya, di subindeks proses, indikator-indikator yang digunakan adalah 1. Pengakuan perhutanan sosial dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi. Kalau perhutanan sosial tidak disinggung sama sekali, maka skornya 0. Kalau disinggung secara umum, skornya 1. Kalau disinggung atau disebutkan dengan menyertakan skema-skemanya, mendapat skor 2. Sedangkan kalau tercantum sampai ke indikator keberhasilan atau KPI, skornya 3. Dan kalau sampai tercantum sampai target pendanaannya, maka mendapatkan skor 4. Indikator kedua adalah pengakuan perhutanan sosial dalam RKPD atau Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi di tahun 2020. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Sedangkan indikator ketiga adalah pengakuan perhutanan sosial dalam bentuk peraturan daerah atau perda provinsi.
Karena keterbatasan data, ini dilakukan untuk setiap provinsi sebagai satu kesatuan. Nah, terakhir di subindeks output, indikator-indikator yang digunakan adalah satu, jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang berstatus biru, perak, emas, dan platinum di setiap provinsi, di mana bobotnya kami bedakan. Biru mendapat bobot 1, perak 2, emas 3, dan yang statusnya platinum mendapatkan bobot 4. Kedua, kita juga pertimbangkan jumlah potensi produk perhutanan sosial di setiap provinsi yang melambangkan diversifikasi produk hutan. Dan ketiga, penambahan tutupan lahan perhutanan sosial di masing-masing provinsi. Ini kita lakukan untuk masing-masing dari kelima skema perhutanan sosial tersebut. Perhitungan indeksnya dilakukan dengan cara berikut. Pertama, semua indikator kita standarkan dulu skornya. Jadi, nilai minimum untuk sebuah indikator itu pasti 0, sedangkan nilai maksimumnya itu 100. Kemudian, untuk mendapatkan skor subindeks, masing-masing indikator di subindeks input dan output kita agregasikan untuk setiap skema perhutanan sosial. Bobotnya sama, kecuali untuk indikator kelompok usaha tadi. Dan untuk subindeks proses, kita juga agregasikan dengan bobot yang sama, tapi untuk satu kesatuan perhutanan sosial di provinsi tersebut, bukan untuk setiap skema. Nah, pada akhirnya, ketiga skor subindeks input, proses, dan output kita agregasikan lagi dengan bobot yang sama untuk mendapatkan skor indeks perhutanan sosial untuk masing-masing provinsi dan masing-masing skema hutan. Nah, provinsi mana saja yang mendapat skor tertinggi untuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat, hasilnya akan diumumkan oleh tim Kata Data nanti. Demikian untuk penjelasan metodologi perhitungan indeks perhutanan sosial. Sekarang kita kembali ke studio Kata Data. Baik, terima kasih banyak paparan metodologinya Pak Muli. Ya. Dan tidak bosan-bosannya kami sampaikan bahwa penghargaan Kata Data Regional Summit 2020 ini memang bukan awarding biasa ya. Terima kasih sekali lagi Mas Muli. Namun perhitungannya didukung oleh riset, survei, dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga kredibel tentunya ya. Pasti. Baik, untuk itu Bunga dan Bapak Ibu sekalian, inilah langsung akan kita umumkan ya. 5 daerah terbaik indeks perhutanan sosial. Ya. Siapa saja? Dan ini adalah indeks terakhir ya. Betul. Ketiga, akan ada 5 daerah. Ya, ini dia. 5 daerah terbaik indeks perhutanan sosial. Kita akan tunggu sesaat lagi. Yang pertama, kategori hutan desa dimenangkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Selamat untuk Provinsi Kalimantan Barat. Dan kategori selanjutnya adalah kita menuju ke kategori hutan. Kalau tadi hutan desa, kita menuju ke kategori yang kedua. Betul. Kita akan menuju kategori hutan tanaman rakyat. Iya. Kita akan tunggu saat lagi siapakah pemenangnya. Tapi di kategori hutan desa ini Pulau Kalimantan, ya kita lanjut dulu. Oke. Kategori hutan tanaman rakyat jatuh kepada Provinsi Sumatera Selatan. Yes, selamat ya. Tadi Kalimantan Barat, lalu sekarang Sumatera Selatan. Ini juga mencerminkan berarti dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera masih ada daerah hijau yang bisa dikembangkan lagi. Dan lebih concern dipertahankan. ya. Betul. Ada penghijauan. Oke, Ya. berikutnya. Ini yang ketiga, kategori hutan kemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yes, ini saya pikir Bangka Belitung pesisirnya saja ya, tapi ternyata masih ada daerah Benar. potensialnya juga. Itu dia. Selamat kepada Kepulauan Bangka. Provinsi ya, Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kita bergeser ke selanjutnya.